Salam teman-teman Kalawet. Dalam video ini saya akan meniru suara satwa. Meow. Akan punya masalah teknis. Dan saya punya masalah teknis. Dudung. Akan menjadi gila. Lama-lama jadi gila deh. Akan pusing. 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 Dan akan kesulitan untuk melewati sungai. Oh iya. Almost. 1, 2. Nah sekarang adalah apakah dahan itu akan tahan atau tidak. Dan jangan bilang-bilang saya akan pacaran di hutan. Ada penelitian yang bilang kalau kita peluk pohon langsung stresnya menurun, tensinya menurun. Dan what? Shani akan menebang pohon. Let's go. Saktilok makat hutan. Itu pohon di mana babi suka gosok badan. Pasti satwa lain juga lewat sini. Jadi kayaknya tempat yang pas untuk kamera trap. Punggung bukit. Saya akan tunggu di sini. Tips kalau hutannya lagi basah tapi tidak membawa torval atau jas hujan untuk duduk di atas, buka tas ransel begini dan duduk di atas tas ransel, isinya ada di sebelah. Kenapa nggak duduk langsung di daun berjam-jam yang agak basah? Untuk kenyamanan tentu, tetapi juga bisa ada cacing yang habis itu lewat di bawah kulit. Coba cari, ada di video Shani itu pernah kena lebih dari sekali. Jadi itu tips yang bagus, dapat tempat duduk. Aku jalan karena aku dengar suara. Kemungkinan besar wak. Tadi memang wak, tapi mereka ke arah yang sulit, jadi aku nggak ikutin. Balik lagi makan nasi goreng dengan rosemary di atas. Hari yang membosankan, gak banyak hal yang aku bisa sampaikan. Sebentar aja di hutan, itu pun di atas gunung, untuk tetap punya sinyal. Karena saya lagi nunggu kabar, gak bisa ninggalin kerjaan, jadi rasa frustrasi ada di istana, tapi gak bisa benar-benar ke hutan bebas, karena perlu lanjutan kerjaan. Mau gimana ya, seperti itulah hidupku.
Saya ada dilema. Saya di istana. Tadi dapat gambar orang hutan pakai drone. Betina sama anak mau ke sana, tapi di satu sisi saya harus tetap bisa dihubungi karena banyak urusan kerja, ada yang ditunggu segala. Jadi rasanya nggak bebas mau ke sana, tapi takut ada yang penting bisa tetap coba ke sana. Saya butuh ketemu satwa untuk tenangkan pikiran. Tara, kucing. Meow. Tadi saya syuting orang hutan di sebelah lembah ini. Kalau di sini sore ya, nggak ada nafsu mandi. Ini posisi kita. Ini posisi tadi pagi betina sama 2 anak. Curiga betina dengan anak kecil dan 1 yang remaja. Sarangnya. Kayaknya nggak bakalan ketemu karena saya bisa nggak bebas jalan. Saya hanya di punggung bukit untuk tetap dapat sinyal. Karena ada yang ditunggu yang ku cerita itu. Aku rindu bisa berada di hutan tanpa pedulikan dunia luar. Tapi akan terlalu egois ya. Karawet masih membutuhkan saya. Belum bisa pensiun. Banyak uak dan saya punya masalah teknis. Tutung menyerah dia. Nah, solusi cuma satu ya. Lem buatan mana tuh? Tapi sekarang kaki kiriku lebih tinggi daripada kaki kanan. Apakah aku lepas juga sebelah? Lama-lama jadi gila deh. Aduh, sorry. Yang kalian lihat itu lubang tarantula, laba-laba gede. Ini tidak dibandingkan tangan saya besarnya. Saya tidak akan ganggu ya. Dia sekitar 50 cm di dalam tanah. Dan biasa masyarakat di sini yang di pedalaman, saya pernah menyaksikan secara langsung. Mereka pada saat bikin ladang itu tangkap tarantulanya, dipotong taringnya, dikasih untuk anak-anak untuk mereka mainin. Habis itu mereka bosan, mereka taruh di api itu dan langsung dimakan. Ini besar banget. Kalau dia punya anak, dia akan tutupin pintu rumahnya dengan jaring. Tadi aku cuma mau syuting ikan dan aku jadinya geser ke dalam air. Lihat banyak ikannya.
Aku heran ada genangan seperti ini di hutan, terus ada ikan. Ikannya dari mana? Bingung kan? Ini kaki saya saat ini. Yang sebelah kanan licin, yang sebelah kiri bergigi. Pos sepatu di sini di mana ya? Frustrasi ya, karena saya tidak bisa ke mana-mana di hutan karena saya selalu was-was tunggu kabar di HP. Tadi orang hutannya dekat banget. Kalau aku ikutin di lembah pasti dapat. Pusing. 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 Ini kalian tahu itu kan di belakangnya untuk nampung air untuk dipakai di musim kemarau. Oh iya, aku lupa. Pusing. Enaknya. Kalian ada lihat di video tadi pakai drone ada gambar orang hutan kan? Dia coba tutupin diri dia pada saat dengar drone. Luar biasa kan? Bisa dilihat banget itu apa namanya? Dia taruh dahan dia kepala. Mungkin dia coba melindungi diri dari lebah, bisa jadi karena suaranya mirip. Cuman luar biasa pintar mereka. Terus ada gambar burung juga kan? Yang jantannya begini, lindungi betinanya, lindungi atau mengarayu, aku nggak tahu. Yang aku tahu, aku makan pasta lagi. Kalian lihat banyak kelulut yang terbang, ada lebah dan kelulut. Dari suara aja dengar ya. Posisinya pas di bawah menara, pas di bawah jendela. Kenapa kira-kira? Karena saya dari lantai 3, kalau tengah malam, malas untuk turun, saya kencing lewat jendela. 12 meter dari tanah. Posisinya agak aneh, tapi saya nggak akan jelasin. Yang pasti saya kencing. Dan mereka tertarik sama air kencingnya. Di situ saya berhenti makan madu kelulut. Sesudah saya tahu bahwa mereka paling cinta air kencing. Rencana mau ke sana, tapi ternyata sungai banjir. Tidak ada cara lain selain berenang. Jadi akan lepas atasan. Yang saya takutkan, saya berhasil nyebrang sungai ini, dan di belakang sana hutan masih banjir karena kita akan lewat sedikit hutan rendah. Itu jalur patroli, saya tidak cari orang hutan. Walaupun tadi pagi dapat 5 ekor pakai drone. Yang saya coba ikutin itu jantan yang berjipet yang gede ya. Kita pakai celana, tujuannya adalah jangan sampai kameranya basah atau peralatan-peralatan yang lain yang bersifat elektronik. Nah, jangan jatuh terus kalian. Tidak bisa jaga keseimbangan ya kalian. Oke. Panjang 10-an meter. Aku akan coba lewat di atas kayu itu, lempar tas, baru saja ya. Ada nggak pakai peralatan elektronik segala.
Tantang. Saya akan lempar tas aku ke sana. Ke sana. Karena sesudah di tengah. Oh iya. Almost. 1 2. Nggak akan sampai. Nggak percaya. Masih ada dahan yang lanjut di bawah. Lemparnya tadi nggak merasa pas. Takutnya jatuh. Oke, saya masukin ini juga biar nggak jatuh. Nah, sekarang adalah apakah dahan itu akan tahan atau tidak. Sudah dekat sekali. Biasanya sungai itu dangkal sekali. Kakiku masih jauh dari sampai. Oke, saya harus lepas tas. Ya. Sudah ku lempar tas. Masih kena air. Kita harus memastikan semua aman. Lampunya aman. Good. Baterai DJI kena basah dikit, tapi nggak masuk. Good. Oke, tasnya selamat. Ini ada basah juga dikit. Oke, jadi pada intinya lumayan aman. Kayaknya aku berenang deh. Darutan. Tuh, rotannya. Nah, jadi kita sudah nyebrang. Saya cuman khawatir di depan karena kita di hutan rendah sebelum naik gunung. Kita terlalu jauh dari danau, bisa saja banjir. Sialan. Jaraknya seharusnya di sini, tapi mungkin bisa lewat sebelah. Banjir. Inilah hutan Banjar Kalimantan. Karena saya sudah 5 hari di hutan, nggak tahu setinggi apa danaunya. Kayaknya danaunya tinggi banget sampai meluap seluruh hutan. Berhasil ketemu jalan patroli. Banjirnya mulai di belakang. Pas. Jadi sekarang kita ke sana akan ketemu gunung. Dan karena kita tidak jauh dari batas, ada pelang. Jelas kan? Kadang kalau lagi medex, untuk jadi pilot harus medex setiap tahun kan, periksa kesehatan. Orang nanya, Anda olahraga apa? Gimana aku jelasin ya? Ini adalah salah satu pohon favorit saya di hutan di sini, di hutan Dulan. Dan kita perlu sayangi.
ada penelitian yang bilang kalau kita peluk pohon langsung stresnya menurun, tensinya menurun, dan aku merasa dampaknya. Karena lagi istirahat, kesempatan buat saya untuk berterima kasih sama kalian semua pelanggan VIP yang sudah dukung channel ini. Kita sudah lebih 50 orang. Kalau kamu juga pengen jadi VIP, gabung, kamu akan terima akses ke video sebelum yang lain. Komentar kamu akan dijawab Shani. Kita bisa ngobrol dan kamu akan dapat juga konten eksklusif. Seperti kadang Shani bikin video pendek cerita sesuatu atau kamera trap yang hanya bisa diakses VIP. Jadi buruan gabung ya untuk dukung channel ini. Thank you banget. Hujan semalaman dan kayaknya akan terjadi hujan minimal setengah hari itu. Kalau hujan seperti itu awet ya. Saya tidak akan kemana-mana kayaknya, nggak memungkinkan. Tapi pompa dapur untuk ambil airnya kayaknya konslet atau rusak. Saya mau baikin itu. Habis itu saya mau kasih pupuk ke tanaman buah yang ada di jalan yang saya pernah jelaskan untuk bantu satwa. Itu program hari ini. Kalian ingat di video sebelumnya saya pernah pasang ini kan untuk sedikit lindungi dari hujan, dan lihat hujan semalaman deras. Nah, kering. Cuman masuk sebelah dari sana sedikit, tapi nanti ada tirai juga. Mantap. Ini kabel untuk pompa yang di bawah. Kalau aku colok tidak terjadi apa-apa, tapi kalau aku DC necknya sampai 80 watt. Ini yang gak wajar. Itu yang membuat saya curiga ada konslet. Jadi saya coba turun karena ada stop kontak. Jadi kalau saya matikan stop kontak di bawah, apakah dia masih watt tinggi atau tidak? Berarti kalau tidak, berarti memang pompa yang konslet. Kalau masih, berarti konsletnya sebelum stop kontak. Paham nggak? Nah, pasti ada yang konslet. Masa pompa itu sampai 80 watt? Oh, tapi bunyi. Bisa. Nggak rusak. Oke, aku coba matikan. Bisa pompanya. Ini hanya lewat efek sifon. Kalau aku nyalain pompa, langsung kencang. Kalau sifon cukup pada saat dia penuh. Kalau tidak penuh, harus pakai pompa. Dan kayaknya kemarin mungkin ada kabel longgar kali. Dicoba kan, saya sudah matikan. Wattnya berapa? 0. Hehe, nggak ada yang rusak. Apa yang terjadi kemarin nggak tahu. Atau bisa jadi kemarin terpencet stop kontaknya, tapi kerannya tidak terbuka. Bisa jadi. Maaf, saya tidak begitu pintar. Yang pasti pompanya nyala, listriknya aman, mantap. Dan masih hujan terus. Saya punya dilema. Saya sudah pernah jelasin di atas puncak bukit di mana saya bikin istana. Itu vegetasi yang ada daun gede ini, seperti yang mengelilingi seperti ini. Itu vegetasi sekunder yang berkembang cepat banget. Pohon ini saya pernah pangkas agar dia tidak mengganggu menara. Tapi dia saling cepat dalam waktu 1 tahun. Dia bikin daunnya kena penangkal petir. Dan pohon itu juga daunnya kena menara. Artinya kalau andai penangkal petir berfungsi, petir jatuh akan menyebar. Dan saya di dalamnya bisa rambut keriting dia. Langsung dead. Memang nggak boleh ada yang kena penangkal petir ini. Kabel tembaga sampai ke atas. Nah, bisa dilihat daunnya kena loh.
Dan di atas sana ada tembaga juga yang lebih tinggi dari semuanya. Artinya kalau kita bikin penangkal petir, harus jalan langsung ke tanah, tidak ada apa-apa yang kena bangunannya. Ini pohon yang tinggi yang ini, itu vegetasi primer. Lihat menaranya masih di bawah kan. Jadi di situ kenapa saya memilih tempat ini, membangun menara tanpa memotong pohon yang bersifat primer. Kalau ini vegetasi pionir, pohon pertama yang tumbuh kalau kita bikin ladang misalnya, setelahnya tumbuh itu. Jadi saya hanya pakai parang, saya akan jatuhin dia ke sana. Aduh, gimana sih video Shani yang lagi nebang pohon? Kacau. Daripada rambutku nanti keriting langsung mati kalau petir jatuh, ya kan? Udah deh. Bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi lihat ini, pohon ini pun dia akan muncul lagi dari sini. 1 tahun lagi dia segini. Fungsi tanaman itu apa? Saya sudah pernah jelasin. Saya jelasin lagi. Dia vegetasi pionir. Jadi dia yang pertama yang tumbuh seperti yang aku bilang, dengan daun yang sangat gede. Di hutan primer jarang pohon yang punya daun sebesar itu. Kenapa? Karena dia akan jatuhin daun. Sesudah di tanah, daun itu akan membusuk dan dia akan bikin tanah subur lagi untuk memfasilitasi jenis-jenis pohon lainnya yang bersifat berkembang lebih pelan, tetapi yang akan bikin hutan beregenerasi. Yang pasti penangkal petir udah aman. Itu juga namanya hidup di hutan. Harus selalu punya parang. Kalau saya di camp selalu ada parang. Dan harus memastikan keselamatan tempatnya juga, karena ini pohon ini juga bisa dilihat di atasnya ada tempat makan burung. Udah dipotong, tetap dia tumbuh lagi. Bandel tanaman itu memang. Dan kalau angin kencang dia juga geser ke menara, bahaya juga. Tapi untuk sementara saya cuma pangkas. Selama hanya bisa dipangkas, saya memilih pangkas saja. Tapi untuk penangkal petir, kalau badai terlalu bahaya ya kalau dia kena. Tetapi walaupun di atas bukit vegetasi sekunder, langsung di sebelah bukitnya vegetasi yang sangat bagus. Walaupun aku tahu jenis apa yang vegetasi apa yang aku barusan tebang dan kenapa aku lakukan demi keselamatan, tetap aja merasa bersalah. Walaupun saya tahu bahwa akan tumbuh lagi dan itu lain kalau motong pohon gede ya. Tapi tetap aja merasa bersalah. Daun dari pohon tadi aku taruh di atas septic tank. Jadi pada saat dia membusuk nanti dia akan bantu menutup dan bikin septic tanknya juga lebih dingin. Kita nggak mau dia kepanasan, bakteri di dalam berkembang terlalu cepat dan boom meledak. Walaupun ada aerasi ya. Nanti batangnya kita tunggu kering dan saya akan gunakan untuk api unggun. Enak kalau kita bikin api unggun ya. Aku berangkat taruh pupuk di pohon buah yang ditaruh di bekas jalan yang aku pernah jelasin dulu. Kalau banyak makanan buat satwa, kita tanam secat 6 meter sepanjang 13 km. Ini baru berapa ratus meter aja yang sudah tanam. Aku baru sadar pohon yang sana mati dan kelihatan, nanti aku zoom, sulit pakai kamera ini, tapi kalian lihat itu pohon jauh sana kan mati dan kelihatan dia belah di tengah, dia kena petir. Baru ku urus menaraku untuk mencegah petir, itu mengerikan. Yang ini baik.
Ini matei. Dibantu pakai popok hanya di awal aja untuk mereka lewat periode yang stres. Beginilah keseharian saya di hutan sendiri di istana. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget buat kamu yang sudah jadi pelanggan. Kalau kamu belum, gabung ya untuk dukung Shani. Thank you.